Ya, supaya tidak ada prasangka atau merasa ada ketidakadilan ketika mungkin Pak Beni konteksnya adalah dia sudah terekam etle, sudah kena tilang elektronik, nggak berapa meter kemudian ketemu polisi karena nggak pakai helm, kena tilang lagi manual. Ini bagaimana solusinya Pak kalau seperti ini? Ya, yang pertama tentunya yang akan menangani pertama adalah yang manual. Etle ada proses, nanti pemberitahuan, konfirmasi dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika manual berproses, ini kan ada dokumennya, ya buktinya. Surat tilang? Ya surat tilang sampai dengan pembayaran dan sebagainya. Sehingga ketika ada konfirmasi dari etle, ya etle jawablah dengan bukti-bukti tadi bahwa saya sudah ditilang secara manual. Maka selesai, jadi nggak ada double pembayaran. Oke. Efektif tidak nanti kira-kira pelaksanaan Pak Joko? Ya saya kira apapun bentuknya harus dilaksanakan. Ya. Artinya dibuat riset nggak bisa. Iya benar. Kita praktek aja sendiri. Ya praktek aja, nanti kalau ada kelemahan kekurangannya kita ulangi lagi, artinya kita tutupi dengan hal lainnya. Kalau nggak gitu kita nggak jalan. Ini hal kayak gini nggak perlu riset kok. Itu praktek di lapangan, sehingga ya tadi tujuannya mesti ada sesuatu tuh yang namanya misalnya sering tanda kutip mengakali. Ya dulu etle kan mesti ingat kan. Ternyata nggak kepikir kan, dia nggak pakai plat nomor, ya udah nggak bisa apa-apa kan. Sederhana, nggak kepikir wah hebat kan. Ternyata ada plat nomor bingung juga kan. Nah sekarang harus ada manual lagi. Dan saya pikir segala sesuatu nanti mesti yang kekurangannya ya kita perbaiki terus menerus. Jadi harus dinamis. Dan semungkin tiap daerah mesti akan beda-beda perilaku nanti ya. Mesti ada itu. Nah sebenarnya masyarakat itu kalau mengkritik tandanya cinta kepada Polri, khususnya Lantas ya Pak Beni ya. Karena sekarang sudah aturannya tidak boleh lagi bikin razia mendadak. Biasanya polisi yang bertugas melihat ada penilang boleh diberikan surat tilang. Nah, yakinkah bahwa pelaksanaannya seperti itu Pak Beni? Kan atasan nggak bisa mengawasi bawahannya 24 jam kapan dia bikin tilang atau tidak, seperti apa Pak? Betul. Setelah saya membaca surat telegram ini, saya melihat di situ sudah mengantisipasi hal tersebut. Terbukti di situ sudah ditulis tentang setiap apel harus diberikan arahan tentang SOP, diingatkan jangan melanggar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab atasan. Pengawasan melekat 2 tingkat di atasnya itu kena. Berarti kalau anak buahnya nanti sampai bermain-main di lapangan, maka 2 tingkat di atasnya akan diperiksa. Dia akan dimintain pertanggungjawab. Nah ini menurut saya langkah antisipasi sudah dilakukan dan mudah-mudahan ini dalam prakteknya nanti bisa berjalan dengan baik. Di sini perlu peran serta masyarakat. Baik pengawasan masyarakat, masukan dari masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi penting. Pak Joko, partisipasi masyarakat. Jadi maksudnya begini, masyarakat boleh misalnya memfoto, kan suka ada istilah jebakan Batman ya. Di ujung masuk jalur busway nggak ada polisi. Di pintu keluar sudah di situ mereka berkumpul. Itu yang jadi masalah. Bagaimana Pak Joko? Ya itu salahnya kan sudah ada tandanya tidak boleh masuk. Itu sih bukan jebakan Batman itu. Sudah. Kenapa nggak dari depan sudah jaga? Kan nggak akan ada pelanggar. Nggak apa-apa. Itu kan sudah jelas rambunya. Berarti dia nggak taat. Bukan jebakan. Menurut saya salahnya dia sudah nggak boleh kenapa dia masuk kan. Tapi kalau untuk razia dengan adanya tilang manual tidak akan ada lagi. Sekiranya apakah benar seideal itu nanti prakteknya? Atau mungkin ada yang nakal juga aparat? Ya nggak ada sesuatu yang ideal sekali ya. Mesti ada sesuatu yang kekurangan, itu tetap ada lah. Artinya segala kekurangan nanti sistemnya akan ya dinamis lah. Kondisi di lapangan tadi Pak Beni sudah bilang ada pengawasan 2 tingkat di atasnya dan selalu di SOP-nya mungkin tiap hari sebelum berangkat diingatkan terus menerus ya. Nah itu kan salah satu cara. Tapi yang penting buat masyarakat ini, karena saya di masyarakat ya jangan kenapa tuh mau melanggar. Mungkin nggak usah melanggar, kok buat masalah juga kan dia, kalau dia melanggar juga rugi kan dia, harus ke pengadilan kan habis waktunya. Artinya ketika dia mau pakai sepeda motor dilengkapi ya surat-suratnya gitu loh. Itu aja, jadi jangan tergesa-gesa ya pakai helm, SIM-nya dibawa, STH-nya dibawa, kendaraannya juga lihat plat nomornya pasang apa enggak, mungkin tadi malam dicopot temannya atau siapa, apa anaknya gitu kan, itu dilengkapi semua gitu loh. Jadi masyarakat jangan cari masalah lah. Ini juga tujuannya kembali pada kepentingan masyarakat juga. Tujuan pemerintah kan mengurangi angka kecelakaan itu. Ya, Pak Beni, ketika polisi melakukan terobosan dengan memperlakukan tilang elektronik dan meniadakan tilang manual, mungkin masyarakat berpikir bahwa sekarang sudah sangat
high technology banget, bahkan mendukung kebijakan ini. Tiba-tiba ditambah tilang manual karena ternyata keterbatasan kamera etle. Apakah jangan-jangan pemberlakukan etle sebelumnya itu memang terkesan buru-buru, Pak? Tidak mengkalkulasikan berapa sih jumlah etle kita? Bagaimana, Pak? Ya, yang pertama upaya untuk menggunakan pendekatan teknologi ini tuntutan zaman. Di luar negeri sudah ada semua, bahkan kita tertinggal ya. Dan upaya itu sudah dilakukan. Memang dengan keterbatasan anggaran Polri dalam hal ini sehingga pengadaannya tentunya tidak bisa merata ke seluruh jalan raya ya. Oleh sebab itu dalam surat telegram itu juga dicantumkan agar Dirlantas di masing-masing Polda itu melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan, dan pemerintah daerah memasang etle-etle yang nanti terhubung dengan via lalu lintas untuk mempercepat proses pengadaan etle ini. Nah, soal manual menurut saya ya memang nggak mungkin lah seluruh wilayah itu akan tercover dengan etle. Biayanya sangat besar. Oke, bagaimana kalau mungkin dari Pak Joko? Ya, kalau di perkotaan mungkin agak lebih mudah, tapi kalau antar kota, apakah setiap kamera, tiap jalan 100 meter harus ada kamera, kan tidak mungkin gitu ya. Ditambah lagi juga kemampuan daerah juga memang fiskalnya juga rendah. Artinya ini tetap berlangsung aja ya. Terus ya tadi dukungan daerah penting, tapi itu dianggarkan setiap tahun aja. Mungkin tahun ini ada 3 titik, 4 titik dan seterusnya. Asal itu satu saat nanti kan katakanlah itu yang paling banyak kan di dalam kawasan perkotaan. Itu aja dulu targetnya. Ya kalau antar kota nanti berikutnya, makanya yang manual mesti tetap ada. Kalau di antar kota kan ada capture-nya kalau orang melanggar. Nah, tapi setidaknya ini kan peran serta Pemda juga ada. Memang kita tahu Pemda juga anggarannya terbatas, kecuali Jakarta agak lumayan. Itu pun belum seluruh daerah kan bisa. Oke, satu hal yang mungkin disorot, salah satu alasan diberlakukan lagi tilang manual ini, Pak Beni, adalah ternyata pelanggar lalu lintas ini masih banyak meskipun dia sadar akan ada kamera yang mungkin bisa menangkap dia ketika dia pelanggar. Apakah jangan-jangan masyarakat kita itu memang harus ada petugas dulu baru takut atau bagaimana? Ya, sesungguhnya diharapkan dengan adanya etle ini masyarakat kemudian didisiplinkan oleh etle. Oke. Karena apa? Tanpa dia sadar begitu dia melanggar tertangkap kamera. Begitu kena sanksi besok-besok mikir, saya harus hati-hati. Ketika melanggar ternyata ada kamera yang menangkap saya. Kita harapkan didisiplinkan oleh etle tadi. Nah, dalam konteks ini kembali edukasi menjadi penting. Bagaimana membangun kesadaran publik. Sekali lagi, bahwa berlalu lintas yang aman, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, ini menjadi penting. Aturan dibuat, harus pakai helm, harus ini dan sebagainya. Tujuannya itu. Nah, ketika nanti masyarakat sudah terbangun kesadaran itu, saya yakin mereka akan taat pada aturan yang sudah dibuat. Oke, mungkin ke Pak Joko, apakah memang jangan-jangan masyarakat kita patuhnya itu kalau tilang manual, agak nggak patuh kalau tilang etle, 7 bulan running makin banyak pelanggar seperti apa? Iya, ini tilang seperti ini sebenarnya persoalannya di hilirnya saja ya, hulunya kita jarang atau tidak melakukan sama sekali. Tadi Pak Beni katakan edukasi itu kan sebenarnya dimulai sejak dini, sejak usia PAUD katakanlah usia dini itu dilakukan, kita negara kita nggak melakukan seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan bangsa ini. Mestinya tertib berlalu lintas, tertib di jalan apapun itu di sekolah dimulai. Kalau itu sudah merasuk dalam pikiran anak-anak kecil, saya kira udah besar juga nggak mau kok seperti itu. Ya, tapi apapun bentuknya, saya kira ya karena tidak ada ya terpaksa itu jalan dulu lah yang hulunya ya, yang hilirnya ini. Tapi kita harus benahi hulunya, tidak bisa tidak. Saya masih ingat kok teman-teman polisi itu tahun 2016 sudah punya modul pendidikan berlalu lintas yang benar, itu sudah dibagi ke dinas pendidikan se-Indonesia sudah. Nah, apakah dilaksanakan atau tidak? Katanya karena kurikulumnya nggak ada, kan dilaksanakan itu. Sayang kan anggarannya sudah cukup besar pada saat itu. Oke, nah mungkin sekarang saya terakhir kepada Pak Beni. Pak Beni, ini bagaimana mungkin ditegaskan lagi kepada masyarakat, pemberlakuan tilang manual ini juga masih dalam monitor Kompolnas. Jadi kalau misalnya masyarakat melapor, ada ini aparat yang terima pungli, selip-selipan ini, meskipun juga masyarakat ada juga yang mau yang ngasih uangnya. Ini akan ditindak seperti apa? Yang pertama saya ingin menambahkan dulu,
menyangkut masalah tilang manual ini, petugas dilarang menerima titipan denda. Ketika sidang ya Pak ya? Dia harus datang langsung ke pengadilan. Ini menjadi catatan penting karena nanti bisa terjadi, ini juga bisa ada ruang permainan. Nah, kemudian yang kedua menyangkut masalah tadi yang disampaikan bahwa dalam konteks penegakan aturan ini memang nggak bisa polisi sendiri. Masyarakat juga harus berperan serta. Ketika kita hanya bicara polisi saja, sementara masyarakatnya juga tidak taat aturan, berusaha menyuap, cari jalan pintas dan sebagainya, maka ya akan terus berulang kejadian-kejadian pelanggaran lalu lintas ini. Nah, dalam konteks dengan tilang manual ini diharapkan masyarakat sambil berjalan ini teredukasi. Karena apa? Aparat sendiri sudah dihadapkan pada sanksi yang berat, etik maupun disiplin. Di samping itu, aparat pun diawasi oleh publik melalui kameranya, rekamannya dan sebagainya. Kami dari Kompolnas tentunya akan terus memantau perkembangannya dan kami menerima aduan seandainya masyarakat ingin mengadu. Masyarakat juga bisa mengadukan ke internal, ke Propam maupun ke Irwasda apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kami sendiri kalau ada yang viral kami langsung turun untuk mengecek, mengklarifikasi apakah benar yang viral ini, di mana kejadiannya, siapa pelakunya, kemudian bagaimana penanganannya oleh pihak internal. Itu kami lakukan. Mungkin sekarang saya juga tanya kepada Pak Joko, terakhir Pak Joko ya, bagaimana kemudian pengawasannya supaya nanti pada prakteknya tilang manual itu tidak mencari-cari kesalahan. Karena ada salah satu yang juga akan ditilang untuk manual yang spesifikasi spion, knalpot, lampu utama sen, lampu penunjuk arah ini tidak sesuai. Ya, kalau misalnya yang begini-begini dicari-cari kesalahannya seperti apa? Ya kalau memang dicari-cari dalam artian kalau lengkap semua kan nggak jadi masalah gitu ya. Persoalannya di situ, makanya dilengkapilah. Kalau kedua kendaraan punya sesuai aturan aja lah udah. Jadi masyarakat tuh jangan cari-cari masalah. Prinsipnya di situ aja sudah. Sebenarnya ini ya sebenarnya saya setuju. Jadi bukan persoalan polisi juga, ini persoalan ketertiban. Jadi ada pihak lain juga harus ikut serta ya. Jadi jangan dibebani semua polisi, nggak bakal selesai persoalannya. Betul. Masyarakat juga harus punya mental bahwa saya bukan pelanggar. Nggak ada masalah manual atau elektronik kalau punya mental seperti itu. Kecuali kalau memang kayaknya saya nggak yakin dengan melanggar. Itu mungkin khawatir. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Joko. Bahkan sebelumnya tadi ada Pak Agus Suryonugroho. Nah ini mungkin kepada Anda masyarakat sudah mulai waspada nih ya, pekan depan tilang manual akan diberlakukan. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Kita ketemu lagi esok, sampai jumpa.